warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innallaha samii'un basir. Yang terhormat Ibu Rahmawati sebagai Kepala TK Aisyah Gedung Budel, yang kami hormati Ibu Guru TK Aisyah Gedung Budel, yang berbahagia Bapak Ibu Wali Murid TK Aisyah Gedung Budel, yang saya banggakan anak-anak TK Aisyah Gedung Budel. Semoga semuanya kelak menjadi anak solih dan solihah, Allahumma amin. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk memperingati apa? Coba anak-anak, memperingati apa ini? Coba anak-anak, ada yang tahu hari ini kita memperingati apa? Siapa yang bisa baca ini apa? Isra Mi'raj, ya. Dengan izin Allah, kita semuanya diperkenankan untuk berkumpul di dalam aula TK Aisyah Gedung Budel ini untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Nah, selanjutnya Bu Guru ingin memperkenalkan diri dulu. Barangkali ada yang sudah tahu ya siapa yang berdiri di sini nih pakai baju ungu. Siapa yang kenal? Oh, belum kenal. Nah, makanya kalau belum kenal Bu Guru mau kenalan dulu ya. Nama Bu Guru Bu Rusdatun Nasyirah. Ibunya di Rida kelas 3A. Ya. Kalau ketemu di jalan, Bu Rusda, Assalamualaikum. Gitu ya, Nana ya. Nah, namanya siapa? Nah, Bu Guru berdiri di sini diamanai oleh Bu Rahma untuk mengisi tentang Isra Mi'raj. Nah, apa sih Isra Mi'raj itu? Siapa yang sudah pernah? Bu, aku taunya pokoknya Isra Mi'raj itu makan-makan. Nah, siapa yang tahu Isra Mi'raj itu apa sih? Ceritanya siapa coba? Coba baca ceritanya siapa ini? Betul. Tepuk tangan buat anak-anak. Isra Mi'raj itu cerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya gimana? Coba sekarang Isra Mi'raj ada dua kata ya. Isra itu perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Coba siapa yang tahu tadi Masjidil Haram tadi di kota mana? Mekah itu di negara mana? Arab. Yang ada Ka'bahnya itu loh, tahu ya? Nah itu, jadi perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, perjalanannya itu hanya 1 malam anak-anak. Perjalanannya cepat sekali. Coba sekarang tak tanya anak-anak, kalau berangkat sekolah perjalanannya tadi naik apa? Naik motor. Apakah dulu sudah ada sepeda motor?
Belum? Belum. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kendaraan yang namanya buraq. Namanya apa? Iya, kendaraannya itu putih, kayak misalnya bayangan kita kayak kuda gitu aja lah. Ya, terus pakai sayap. Nah, intinya kendaraan kalau bersayap itu perjalanannya cepat atau lambat? Cepat. Kayak pesawat itu kan punya sayap kan? Iya, perjalanannya paling cepat kan? Nah, seperti itu. Tapi itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ternyata perjalanannya nggak sampai di situ. Dilanjutkan perjalanannya karena ini sebuah peristiwa besar, diperjalankan lagi dari Masjidil Aqsa terus menuju langit ketujuh Sidratul Muntaha. Nah, perjalanan itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melewati beberapa langit. Ada yang tahu nggak tingkatan langitnya ada berapa? Ayo, ganti loh angkanya. Berapa? 7, betul. Langit ketujuh. Di lapisan pertama bertemu dengan para nabi. Nabi-nabinya siapa? Coba nanti cari informasinya. Biar nanti anak belajar kepo. Nah, jadi bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Pada intinya bertemu dengan lapisan ini, Nabi itu diberitahu bahwasanya Nabi Muhammad itu memiliki derajat yang mulia untuk mendapatkan wahyu, yaitu berupa sholat, ya. Nah, jadi di lapisan itu bertemu dengan para nabi untuk diberitahu, wahai Muhammad, bahwasanya kamu itu yang paling istimewa untuk mendapatkan mukjizat sholat. Kemudian naiklah ke langit, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, nah Nabi Muhammad diperintahkan untuk menjalankan sholat 50 kali awalnya. Coba anak-anak, kira-kira berat atau ringan sholat 50 kali? Berat. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang memberatkan manusia. Akhirnya diungkret itu dikurangi 45, kurangi 5 lagi, akhirnya menjadi 5 kali dalam sehari, ya. Nah, sekarang Bu Guru tanya, siapa yang anak-anak tadi pagi sholat subuh? Ngacem, ayo ngacem. Siapa yang sholat subuh? Oh iya, tepuk tangan buat anak-anak yang sholat subuh. Oke. Bu, aku belum sholat subuh, soalnya kan aku kalau bangun siang-siang. Tidak apa-apa, kalau bangunnya siang tetap harus sholat subuh, ya. Karena sholat itu perintahnya siapa? Allah. Mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad yang disampaikan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Perjalanan itu tidak mudah, dan itu melalui perjalanan yang istimewa, yang panjang, tapi dalam waktu yang cepat. Makanya peristiwa itu kita peringati terus dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita diperintahkan untuk menjalankan sebuah kewajiban yang namanya sholat, ya. Nah, coba sekarang anak-anak, sholat itu sehari semalam berapa waktu? Berapa? Tadi 5, betul. Yang pertama pagi-pagi bangun tidur sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? 2, betul. Terus kemudian setelah sholat subuh sholat apa nanti siang? Zuhur. Berapa rakaat? 4, betul. Kalau sholat asarnya berapa rakaat? 4, betul. Kalau waktunya sudah berlanjut petang, namanya sholat apa? Maghrib. Berapa rakaat sholat maghrib? 3. Yang terakhir malam hari, sholat apa? Isya, betul. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Semuanya ada berapa rakaat? Coba dihitung.
subuh 2. Terus zuhur berapa? 2 tambah 4 berapa? 6. 6 ditambah 4 sholat asar berapa? 10. Terus setelah itu habis sholat asar, sholat maghrib tambah 3. 10 tambah 3 berapa? 13. Terus terakhir sholat isya berapa rakaat tadi? 4. 13 tambah 4 berapa? 17. Nah, jadi kita sehari itu suruh sholat 17 kali. Coba tanya, kalau sholat subuh itu ada 5 menit nggak sih? Nggak ada. Kita tuh sholat itu cepet banget loh. Cepet kayak gitu aja masih ada yang nggak sholat. Nah, berarti kita harus lihat diri kita sendiri. Nah, gimana caranya sholat yang sebentar itu kita harus melaksanakan ya. Nah, coba Bu Guru tanya, siapa yang anak-anak kalau di rumah sholatnya dioyak-oyak sama bapak ibu? Ayo, siapa yang dioyak-oyak? Kalau dioyak-oyak itu malah bagus loh. Berarti tandanya orang tuanya perhatian. Oke, bapak ibu, oke? Nah, kalau kita sayang sama anak kita bapak ibu, mari kita ajak dari sekarang sholat 5 waktu. Karena itu sebuah kewajiban. Nah, misalkan anak-anak bangun tidur ya bapak ibu. Misalkan bangun tidurnya itu jam 6, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan. Memang anak-anak itu kan kadang mut-mutan, kadang mau, kadang tidak, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan. Lendo, ayo kita sholat dulu sesuai usia mereka mau. Misalkan yang masih kecil-kecil, ya kadang makin muda, kadang sulit. Nggak apa-apa, yang penting kita ngajak. Terus kemudian kalau sholat Nah, jadi kita lanjutkan. Tadi kan sholatnya misalkan subuh, tidak apa-apa bapak ibu. Kita itu sebagai teladan, orang tua kita itu sebagai teladan untuk anak-anak kita. Saya yang di sini belum tentu juga bagus untuk semuanya, tidak. Saya masih banyak kekurangan. Kita semuanya sama-sama belajar untuk mendidik putra putri kita. Bapak ibu pengen anaknya lebih baik dari kita, toh? Gitu? Jadi ngeten bapak ibu, misalkan tadi sholat subuh, nggak apa-apa, memang berat bapak ibu. Saya yakin kita piyambak dewasa sebagai orang tua kadang sholat subuhnya juga masih jadi PR, gitu. Kadang ada yang siang. Monggo kita evaluasi bersama. Sholat itu kenapa kok diperintahkan? Ya karena itu tadi loh, betapa mulianya kewajiban sholat itu. Makanya kita itu harus menunaikan sholat 5 waktu. Karena gini bapak ibu, amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Sesibuk apapun kita tetap harus melaksanakan sholat. Ada sebuah cerita bahwasanya dia itu sudah meninggal itu pengen dibangunkan lagi hanya untuk menebus sholat-sholat yang belum pernah ditunaikan. Tapi apakah bisa? Tidak bisa. Ketika nanti kita sudah meninggal, ya sudah, kita tidak membawa amalan kecuali 3. Anak soleh yang mendoakan orang tua, kedua sedekah jariah, yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Anak soleh pripun? Ya seperti ini yang kita cecak saat ini. Ini anak soleh. Anak soleh itu
majunya awalnya dari mana tadi? Yaitu menunaikan sholat 5 waktu. Anak-anak yakin pasti ada yang masih sibuk, kadang mau, kadang tidak. Memang wajar, dunia mereka seperti itu. Tapi coba kita mengevaluasi diri. Bagaimana kita sebagai orang tua, sudahkah kita menjadi teladan untuk anak-anak kita? Semampu kita Bapak Ibu. Yang penting anak-anak dikirim, diajak. Masih bermain, yang penting di samping kita, oh dia sholat. Nanti sholat dulu juga diingatkan, enggak apa-apa kita anak-anak cuma kayak gini terus cuma gerak semampunya, enggak apa-apa. Yang penting dia tahu. Mungkin kalau yang rumahnya dekat musola sudah familiar, sudah bisa. Tapi kalau misalnya yang tidak, monggo kita ajak di rumah Bapak Ibu ada musola atau ada ruangan khusus untuk sholat? Ada. Nah, itu silahkan digunakan untuk berjamaah. Lebih luar biasa lagi berjamaah dengan orang tua, bapak, ibu, anak. Itu akan jadi pemandangan indah, ya. Karena gini, kalau kita menjalankan sholat 5 waktu, yakin nanti Allah itu pasti akan mengatur segalanya menjadi mudah. Dalam pandangan manusia menjadi sulit, tapi dalam pandangannya Allah akan menjadi mudah. Allah itu tidak akan kasih ujian di luar kemampuan kita. Yang penting bagaimana cara kita. Fondasi dasar seorang anak dalam mendidik adalah sholat. Jadi intinya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu saya lebih menekankan hanya tentang sholat. Monggo kita sebagai orang tua jadi teladan untuk anak-anak kita. Kita sholatnya tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, paling tidak kita jangan sampai di akhir-akhir waktu. Jangan menunda-nunda. Oh, dengar azan, Dek, ayo sholat. Mas, ayo sholat. Semampu kita Bapak Ibu. Lebih baik bergerak daripada diam. Bergerak semampu kita. Nah, misalkan nanti ketika sholat zuhur diingatkan pulang sekolah. Sholat asar mereka bermain panjang dulu, tidak apa-apa. Sholat dulu, tidak apa-apa. Walaupun cuma gerak-gerak gitu aja tidak apa-apa. Karena dengan itu dia pasti akan ingat bahwasanya sholat itu hukumnya wajib. Tapi kalau anak-anak misalkan udah biar bermain aja, nanti juga tahu sendiri. Kalau kita dengan keadaan pasrah dengan keadaan, hanya menunggu keajaiban dari Allah, wallahu a'lam. Kita tidak akan tahu kedepannya bagaimana. Ya, kalau fondasi dalam keluarga kita kuat. Tapi kalau tidak, hati-hati, dia akan mudah sekali terbawa oleh arus zaman yang sekarang sedang tidak baik-baik saja. Jadi monggo Bapak Ibu, kita bekali putra putri kita untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu tadi hukumnya wajib. Sebenarnya apa sih hikmahnya? Jadi gini Bapak Ibu, manfaat sholat 5 waktu itu yang pertama, kalau kita itu rajin sholat, pasti Allah sayang dengan kita, ya. Sayangnya Allah sama kita sama seperti ini loh Bapak Ibu. Kita bersyukur masih diberi kelonggaran waktu, masih diberi rezeki, diberi kesehatan. Kita bayangkan yang ada di bencana sana. Bayangkan ibaratnya pakai selembar kain aja kita sudah bersyukurnya luar biasa. Kita dapat makan aja, alhamdulillah luar biasa. Mereka tidak akan mengira hidupnya mereka di 2026 akan berbeda. Makanya apa yang kita rasakan saat ini kita syukuri dengan kita melaksanakan sholat, karena itu wujud rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, pastinya kita jadi anak yang baik. Coba Bapak Ibu, sekarang gini, bedakan anak-anak yang sholat 5 waktu dengan yang tidak. Sama atau berbeda? Pasti berbeda Bapak Ibu. Sekarang gini, kalau kita sholat 5 waktunya itu benar-benar wajib, kita lakukan betul, anak kita insya Allah dalam penjagaannya siapa? Allah. Tapi kalau coba kita anak kita sholatnya dalam hari Kamis gede, aku gak ngirit, aku lah yang mudeng dewi. Jangan pasrah dengan keadaan Bapak Ibu. Kita nggak tahu mereka di luarnya bagaimana. Setidaknya anak-anak pulang sekolah ditanyain, Dok, tadi sudah sholat belum? Dari manapun tanya, sudah sholat belum? Itu tanda kita peduli mengajak anak-anak kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Karena musuh terbesar anak-anak saat ini gadget Bapak Ibu, gitu. Kalau udah bermain
lupa. Dengar azan, udah nggak dengar itu udah berisik sama HP-nya. Nah, kita sebagai orang tua ya ini tadi teladan. Anak-anak kita pasti meniru dari figurnya siapa? Orang tua. Coba kita koreksi Bapak Ibu. Saya juga masih banyak kelemahan. Kita semua sama-sama belajar. Coba sekarang gini, misalkan ketika mendengar azan, monggo yang bagi itu, terus kita ngajak anak-anak kita sholat. Kira-kira anak-anak kita kalau diajak sholat mau atau bantah? Bu, kadang bantah kalau kita belajar teladan dulu. Ayo kita sholat, kita ngajak mereka tidak hanya dengan lisan, tapi kita juga kita pakai mukena, anak-anak dipakai mukena, yang putra pakai peci, kita giring sama-sama. Ayo nak, kita sholat dulu. Insya Allah pasti anak-anak mau. Bu, kadang itu loh main HP terus nggak mau sholat. HP-nya diminta dulu ya Bapak Ibu. Jangan biarkan, coba anak-anak dengarkan Bu Guru. Siapa yang HP-nya diminta sama Bapak Ibunya kalau udah dengar azan? Ayo. Ada? Ada ya? Betul. Pintar, bagus. Tepuk tangan buat anak-anak soleh-solehah. Ketika mendengar azan, HP-nya taruh dulu. HP-nya diletakkan dulu, terus anak-anak segera wudhu lalu sholat. Coba nanti pulang dari sini, anak-anak sholat apa nanti ayo? Zuhur, betul. Siapa yang kalau pulang sekolah diajak ayah bunda sholat zuhur? Ayo siapa yang diajak sholat zuhur kalau pulang sekolah? Iya, pintar. Berarti tandanya kita bersyukur kepada Allah ya. Nah, selanjutnya kalau anak-anak sholat 5 waktu pasti jadi anak penurut ya. Kita yakin Bapak Ibu, misalkan gini, dari semua godaan di luar sana, kalau kita ini apa namanya menguatkan sholat 5 waktu anak-anak kita, ya tadi kita harus menanamkan keyakinan bahwasanya anak kita dalam penjagaannya siapa? Allah. Monggo misalkan ketika mau berangkat sekolah, anak-anak selalu diajak berdoa kan sama Bapak Ibu di TK kan selalu diajari doa kan? Coba anak-anak siapa yang hafal doa naik kendaraan? Ayo siapa yang hafal doa naik kendaraan? Ya coba sini tangan dulu. Bapak Ibu, secara nyata kalau anak-anak kita selalu diajak untuk berdoa dan selalu diamalkan, insya Allah nanti akan melekat ilmunya. Sama seperti kita menanamkan sholat 5 waktu. Oh, kalau selalu kita ajak, yakin nanti kalau ketika dia itu berjalannya waktu seiring usianya dia akan punya tanggung jawab. Jadi jangan biarkan anak-anak tidak sholat. Ajak anak-anak kita sebagai orang tua pertama harus jadi teladan. Terus kemudian selanjutnya kalau kita rajin sholat, tadi kembali lagi dalam keadaan sulit apapun pasti Allah akan menolong kita ya. Jadi monggo kita semuanya punya iman sebagai orang Islam, kita perbaiki sholat kita supaya Allah selalu menolong kita dalam keadaan apapun. Nah, kemudian pendidikan karakter paling dasar adalah sholat. Nah, jadi sholat itu mengajarkan anak-anak untuk disiplin. Misalkan ketika pagi hari bangun tidur, diajak doa bangun tidur, kemudian sholat. Dan ketika misalkan mau berangkat sekolah, diajak berdoa tadi, nanti sholat dulu, sholat berhenti berlebihan kan, sholat dulu. Jadi
sholat waktu itu manfaatnya juga mendisiplinkan waktu. Jadi menjeda segala aktivitas kita sehari-hari. Kemudian membuat kita untuk belajar taat. Tadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengajak kita untuk sabar. Misalnya pas garap, sudah mungkin. Belajar jangan mengeluh Bapak Ibu. Berarti kita bersyukur, Masya Allah, Alhamdulillah kita masih diingatkan oleh Allah dengan mengingat azan. Ya sudah kita tidak bisa segera sholat. Takutnya kalau kita tidak tidak mendengarkan azan, mengabaikan sholat, berarti Allah itu pelan-pelan itu mematikan hati kita. Pelan-pelan, ya. Tapi kan Allah itu Maha Kuasa. Allah tidak butuh kita, tapi kita itu sebenarnya yang butuh Allah. Coba kalau kita itu tidak punya iman, putus asa segala sesuatu apa-apa langsung arahnya ayatnya jadi. Jadi monggo kita perbaiki sholat kita Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir, sholat itu akan menjadikan hati kita tenang. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita merasa Bu aku loh sholat terus, tapi kok hatiku belum tenang. Sekarang gini Bapak Ibu, sholat itu kan ada bacaannya ya. Anak-anak ini pasti kan banyak yang sudah hafal bacaan sholat. Ini anak-anak sudah anak-anak sudah diajak bacaan sholat. Kalau itu selalu dilafalkan lama-lama nanti akan melekat. Bacaan sholat itu tadi, monggo kita ilhami dalam hati. Karena sholat itu ibarat cara kita bicara dengan Allah. Cara kita berinteraksi berdoa kepada Allah, ya. Nah, jadi belajar untuk sholat itu dalam keadaan tenang, khusyuk, supaya Allah itu memasukkan segala anugerahnya ke dalam hati kita. Okay? Nah, itu kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Bu Guru mohon maaf kepada semuanya. Barangkali apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Kemudian ada hal yang kurang menyenangkan bagi anak-anak karena saya masih manusia biasa, banyak kelemahan. Sifatnya di sini sebagai sharing, sebagai tukar pengalaman, tukar ilmu, supaya kita semua sama-sama belajar. Semoga dengan ini kita bisa meningkatkan keimanan kita dengan selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Karena itu makna yang terbesar dari Isra Mi'raj adalah sholat 5 waktu. Bapak Ibu siap jadi teladan untuk anak-anak sholat 5 waktu? Siap nanti nilai anak-anak untuk selalu sholat? Harus sih siap. Yang dibawa ketika kita mati itu hanya amal kita Bapak Ibu, okay? Ya, monggo kita persiapkan betul. Selagi Allah masih memberikan kita kesempatan nikmat sehat, monggo kita sholatnya harus wajib, harus dilakukan sesibuk apapun. Ngerti ya Bapak Ibu? Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian Bu Guru akhiri. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rosdatun. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Rosdatun bisa menjadi ibu-ibu dan anak-anakku semuanya. Mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad. Mari bersama-sama bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekali lagi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu dan anak-anakku semuanya,